Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi di dalam channel kami yaitu TG Ansori. Insya Allah pada pertemuan hari ini akan membahas tentang tema fitrah manusia membutuhkan pendidikan tauhid. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, beliau sudah menyampaikan konsep manusia menurut Allah dan juga pemahaman manusia ditinjau dari dimensi fisik dan psikis. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Dr. Andes Haji Anhar Ansari MSc PhD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Insya Allah pada pertemuan hari ini beliau akan melanjutkan materi terkait fitrah manusia yang membutuhkan bimbingan ataupun pendidikan tauhid. Monggo kepada Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun berada yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah kita dapat melangsungkan kajian kita tentang manusia menurut Sang Pencipta. Ya. Jadi bukan menurut manusia, tapi manusia menurut Sang Pencipta. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang manusia membutuhkan pendidikan tauhid. Nah, mengapa demikian? Karena kemarin kita telah membahas kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir membawa fitrah, beragama. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasranihi au yumajjisanihi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maka orang tuanya lah yang akan merubah keyakinan beragama Islam, beragama tauhid itu ya, menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Nah, oleh karena itu perlu kita melihat bahwa anak bagi orang tua adalah sebagai amanah. Karena sebagai amanah harus dilaksanakan amanah itu sesuai dengan kehendak yang memberi amanah. Kehendak yang memberi amanah apa? Agar manusia hidup bertauhid. Kenapa saya katakan tauhid? Karena tauhid itu adalah inti dari iman. Kalau kita beriman kepada Allah, maka intinya kita beriman kepada keesaan Allah. Ya toh, nanti kita akan uraikan di lain kali tentang sistem keimanan dalam Islam. Nah, itulah sebabnya ya dalam rangka mengadakan pendidikan tauhid ini ya ada proses yang harus ditempuh ya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah pernikahan. Makanya pernikahan dalam Islam itu adalah proses seleksi manusia. Nah, gitu. Kita tidak boleh menikah sembarangan. Ya, kita harus menikah betul dengan orang yang kita sukai. Ya, tetapi harus beragama Islam. Baik dia calon suami maupun calon istri. Mengapa harus Islam? Karena konteksnya dengan pendidikan tauhid. Bisa dibayangkan ya betapa bahayanya ya toh kalau umpamanya, apalagi kalau sama-sama tidak Islam. Salah satu Islam mungkin bapaknya atau sebaliknya ibunya bagaimana mengadakan pendidikan tauhid. Nah, ini persoalannya. Ya toh. Karena itu adalah konteksnya dengan pendidikan, maka sejak awal kita harus menikah dengan orang yang seagama dengan kita. Ini konteksnya dengan pendidikan tauhid bagi anak yang sudah diberikan oleh Allah sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, di dalam menyambut kelahiran anak itu paling tidak ya, tapi sebelum anak itu lahir, bagaimana mendidik? Nah, kebetulan saya dulu mengambil S2 itu jurusan pendidikan Islam. Ya, saya mengambil jurusan pendidikan Islam. Jadi mendidik anak itu sejak dalam kandungan. Sejak ada kehidupan dalam diri seorang anak, setelah diberikan ruh ciptaan Allah, ada kehidupan di situ. Nah, sehingga ya anak yang ada dalam kandungan sudah sekian bulan itu bisa merespon ya, bisa tersugesti ya dengan suara-suara, sikap-sikap yang ada dari luar perut ibunya. Gitu. Makanya dalam tinjauan pendidikan Islam,
seorang ibu, seorang ayah itu sudah mulai mengadakan pendidikan iman itu kepada anaknya yang masih ada dalam kandungan. Bagaimana proses secara praktis? Ya, pertama, komunikasi Islam itu harus terwujud. Ya, bukan hanya di angan-angan, bukan hanya sebagai konsep saja, tidak. Jadi komunikasi Islam communication itu harus terwujud. Bagaimana seorang bapak berbicara terhadap istrinya, bagaimana seorang istri berbicara dengan suaminya secara santun, penuh keakraban, menciptakan satu iklim yang tenang, sehingga membawa ketenangan di dalam jiwa anak yang ada dalam kandungan. Terus yang kedua, menghiasi kehidupan itu dengan untaian-untaian ayat suci Al-Quran. Itu dalam tinjauan pendidikan Islam. Ya toh? Jadi karena anak itu bisa merespon itu. Makanya dulu saya pernah membaca buku ini. Jadi ada orang Baghdad itu, anaknya itu ya usia 5 tahun sudah hafal Quran. Mengapa demikian? Setelah ditanya ibunya waktu hamil itu tidak asing dari baca Quran. Setiap hari membaca Quran. Jadi begitu, itu memang ditanamkan karena Allah menyatakan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dimasukkan ke hati manusia. Ya toh. Kalau sudah ada didengarkan itu seolah-olah seperti tape recorder itu. Jadi begitu. Makanya dalam surat Ar-Rahman kan begitu. Allamal insana malam ya'lam. Ya toh. Jadi gitu. Jadi di dalam Ar-Rahman allamal Quran. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi begitu. Jadi Ar-Rahmanu allamal Quran ayat 1 itu. Allah yang Maha Pengasih itu yang mengajarkan manusia itu Quran. Wah, ini luar biasa. Jadi seperti itu ya. Jadi komunikasi yang baik, lalu lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu supaya berpengaruh terhadap jiwa anak yang ada dalam kandungan. Nah, setelah anak itu lahir, gitu, sambut dia dengan kalimat tauhid dan siapkan nama yang baik. Wah, gitu luar biasa itu. Ya, sambut dia dengan kalimat tauhid. Makanya disunahkan kita begitu anak itu keluar dari perut ibunya, ya disambut dengan azan. Nah, itu disunahkan begitu itu. Sehingga pertama yang didengar itu adalah kalimat tauhid. Dan diterangkan dalam hadis, semakin besar suara kita mengazankan, semakin lari setan itu. Karena setan itu tidak mau mendengar kalimat-kalimat tauhid, ya kan? Azan itu. Ya toh? Nah, itu sudah mulai kita lakukan itu, terus berikan nama yang baik. Mengapa? Karena konteksnya dengan komunikasi. Ya. Makanya dalam Al-Quran jangan kau saling panggil dengan panggilan yang tidak baik. Nah, gitu. Makanya perlu kita memberi nama yang baik terhadap anak. Walaupun ada orang mengatakan ya baik namanya, tapi kadang-kadang orangnya tidak sebaik namanya. Ya, tapi kan orang yang memberi nama yang baik sudah barang tentu punya tujuan. Mengharapkan ya kan. Seperti saya, anak saya yang pertama saya beri nama Faqihuddin Al-Ansari. Orang yang paham agama tapi punya jiwa penolong. Gitu. Entah bisa begitu itu apa enggak. Allahu a'lam, mudah-mudahan ya kan. Tapi kita punya target. Nah, setelah itu dalam perspektif pendidikan, materi pendidikan yang utama bagi seorang anak adalah pendidikan iman. Pendidikan iman, bukan saintek, ya toh, tapi itu yang pertama. Karena saintek nanti yang akan memberikan kita Allah. Karena saintek itu ilmunya Allah, bukan ilmu manusia. Ya, bukan ilmu manusia. Ya. Nah, oleh karena itu pendidikan iman ini yang paling utama. Karena iman kita ini nanti akan menyuruh kita nalar terhadap apa? Terhadap alam semesta ini. Alam lingkungan kita, alam nabati, alam hewani, dan lain-lain. Ya toh? Jadi ini luar biasa. Makanya iman itu dididik, bukan diajarkan. Nah, tidak perlu kita mengatakan iman adalah. Tidak. Ada tekniknya, ya kan begitu. Kita ambil satu contoh lah umpamanya. Iman dan rasa senasib dan sepenanggungan kan menjadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Tidak beriman salah seorang kamu, tidak bertauhid sama seorang kamu. Kalau kamu makan kenyang, yang lain lapar. Bagaimana mendidik iman itu, tauhid itu kepada anak? Nah, dulu saya punya anak, ya toh, waktu usia TK, ya toh, kan belum masuk SD kan masih, ya toh,
ETK kelas 0 itu. Kelas 0. Lalu saya pulang dari kampus, saya lihat dia makan roti enak sekali. Sementara temannya itu ya nganga saja pingin ditawari, tapi tidak ditawar-tawari. Oh, ini berbahaya. Bagaimana saya mendidik tauhid itu kepada anak saya tanpa saya mengatakan ini adalah tauhid, ini adalah iman. Ya. Lalu apa yang saya lakukan? Berapa hari berikutnya saya pulang bawa roti. Ternyata ketemu anak saya sedang main sama temannya yang kemarin. Wah, ayah datang. Setelah itu dia mendekati, kamu main sama siapa? Sama Diki ya? Kamu kalau dikasih roti senang enggak? Ya senang. Kalau kita senang diberi orang, maka kita harus senang memberi. Biar sama-sama senang. Bagus. Ayah punya roti. Tapi saya rotinya satu. Saya bilang gitu. Kalau satu piye ya? Bagaimana ya? Ya kalau satu sama sepotong. Kalau dua sama-sama satu. Jadi kan sama enak toh? Oh iya. Terus saya keluarkan. Padahal yang saya beli lebih dari satu. Sengaja itu. Nah, terus mau dipotong, panggil temanmu. Dipanggil. Terus mau dipotong, jangan dulu dipotong, saya bilang. Setelah temannya datang, oke, Fik, saya bilang, kamu yang motong, lalu nanti temanmu Diki yang milih. Oh, gitu loh. Nah, ini saya mendidik dia nih. Kamu yang motong, nanti temanmu Diki yang milih. Saya sambil hampir mau tertawa, tapi saya tahan. Diukur roti itu nih. Biar motongnya nanti sama panjangnya. Ya toh? Soalnya nanti kalau dia tidak temannya yang saya suruh milih, nanti motongnya tidak sama panjangnya. Nanti uri jadinya kan, tidak adil ya toh. Nah, setelah dipotong hati-hati, ayo Dik, mau milih yang mana? Karena sudah sama panjangnya toh. Baru. Itu pendidikan iman saya berikan. Artinya apa? Kalau kita senang menikmati sesuatu, bagaimana orang lain juga supaya bisa merasakan. Terus yang kedua, keadilan. Ya, harus memberi sama di situ. Karena sama-sama membutuhkan. Nah, ini pendidikan iman. Ya, jadi itu satu contoh saja. Saya pikir itu ya pentingnya iman ini dididik, bukan diajarkan. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, paling tidak kita sebagai orang tua, sebagai tanggung jawab kita dalam mengemban amanah berupa anak, dapat kita didik ya tauhid itu sehingga anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang bertauhid. Kalau anak itu bertauhid, maka beruntunglah kita dunia akhirat dan beruntunglah juga anak itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Dr. Andes Haji Anar Ansori MSc PhD yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar fitrah manusia, yaitu kita semua itu iman kita senantiasa dibimbing dan diarahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wa fastabiqul khairat. Dan juga kami mengingatkan juga pada pemirsa sekalian untuk senantiasa menyimak kajian-kajian kami di channel TG Anar Ansori, dan jangan lupa untuk like, share, dan komen di YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.